Pemirsa, surat edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech berpotensi menjadi alat kriminalisasi dalam pilkada serentak. Calon terpilih dikhawatirkan batal dilantik karena terjerat pidana. Reporter Metro TV Zilvia Iskandar menemui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk menjawab beragam pertanyaan terkait surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech masih menjadi kontroversi. Sejak dikeluarkan tanggal 8 Oktober lalu, SE hate speech resmi diterapkan, termasuk dalam proses pilkada serentak. Kekhawatiran pun muncul, akankah surat edaran ini dijadikan alat kriminalisasi dalam pilkada? Tidak dapat dipungkiri, perhelatan pesta demokrasi selalu diwarnai kampanye hitam. Kampanye hitam bisa saja mengatasnamakan diri sendiri atau orang lain. Yang dikhawatirkan adalah calon kepala daerah dituduh melakukan kampanye hitam sehingga berujung pada tindakan pidana kepada calon kepala daerah. Untuk menjawab potensi surat edaran hate speech menjadi alat kriminalisasi dalam pilkada, Metro TV menemui langsung Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Pak Badrodin, ada kekhawatiran surat edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech dijadikan alat kriminalisasi dalam pilkada oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Kapolri menjawab kekhawatiran itu? Sebetulnya kami juga menyadari adanya kekhawatiran seperti itu hal menurut saya hal yang biasa. Tetapi barangkali sebelum itu mari kita lihat dulu apa yang tertuang di dalam surat edaran itu. Ada tata cara penanganannya. Ada yang mengutamakan preventif dengan pendekatan yang lebih persuasif. Jadi tidak langsung kita lakukan proses hukum. Memang dari praktek-praktek yang lalu di dalam masa kampanye proses pilkada ini ada juga yang bisa dikategorikan dalam hate speech. Misalnya menyangkut masalah sara, masalah agama, masalah ras, masalah keturunan, masalah warna kulit, kampanye hitam, menyampaikan berita-berita yang bohong. Semuanya itu sebetulnya bisa dikenakan di dalam norma-norma hukum yang ada yang tercantum di dalam surat edaran itu. Tetapi kan tata caranya jelas bahwa di situ kita memberikan penjelasan. Jadi tidak langsung dipidana gitu Pak ya? Artinya ada proses negosiasi, ada proses mediasi supaya ada penyelesaian di luar proses hukum. Begini Pak, yang dikhawatirkan misalnya seperti ini. Jadi dalam pilkada ini ada yang mengatasnamakan calon atau tim sukses calon. Kemudian akhirnya calon ini mereka dituduh menyuruh atau membiarkan. Nah, bagaimana dari kepolisian mendeteksi upaya kriminalisasi seperti ini? Nah, kalau itu sudah menyangkut proses penyidikan, tentu kan tidak sesederhana itu. Pasti yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang menyampaikan. Nah, apa kalau orang yang menyampaikan itu diberikan kuasa penuh untuk menyampaikan itu atau disuruh orang ketua timnya dan lain sebagainya? Nah, tentu ini kan harus kita verifikasi, kita telusuri, kita periksa pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Jika ditemukan dalam pilkada itu memang betul ada unsur hate speech, apa sanksinya Pak? Undang-undang apa yang akan menjeratnya dan apakah ini bisa berujung pada pembatalan pelantikan dari si calon itu? Beda, kita tidak bisa, polisi tidak bisa membatalkan itu. Tapi kalau misalnya dijerat, kemudian status hukumnya adalah kalau memang nanti proses mediasi tidak bisa ada titik temu, kan pasti lakukan proses hukum. Nah, proses hukum polisi itu mulai dari penyidikan, mengumpulkan alat bukti, sampai nanti serahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah, terserah hakim nanti yang memutuskan. Berkaca pada Pilpres 2014, kampanye hitam dengan berbagai macam bentuk terjadi. Namun hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Menurut Kapolri, dengan adanya surat edaran hate speech, personel kepolisian akan lebih memahami arti, bentuk, dan aspek hate speech sehingga tidak akan ragu-ragu lagi dalam penanganannya. Pak, ini kan khawatir bahwa kebebasan berpendapat akhirnya dikekang.
Karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu batasan antara yang namanya kritik dengan hate speech itu seperti apa. Secara sederhana Pak, kalau kita mengkritik berarti sekarang tidak boleh lagi pakai kata-kata kasar, kata-kata sampah, menyebutkan nama-nama binatang gitu Pak ya? Nah begini, kalau kritik itu pada umumnya ditujukan pada penguasa, pada lembaga publik itu. Kemudian kritik itu tujuannya memberikan masukan untuk perbaikan, Nah, beda kalau misalnya tujuannya itu untuk menebar kebencian, untuk menyakiti, untuk menghina seseorang itu, supaya dia juga tidak senang. Berbeda, polisi kan tidak bisa dikatakan nanti, oh ini penilaian subjektif polisi. Jadi menggandeng ahli begitu Pak? Ahli juga kita libatkan. Apakah itu ahli bahasa, ahli pidana. Satu contoh Pak, pada saat Pilpres 2014 adalah kasus tukang sate yang akhirnya waktu itu sempat ditahan karena waktu itu menghina calon presiden. Pada saat itu masih calon presiden Joko Widodo. Tapi itu mendapatkan kritik yang keras dari publik. Banyak yang beranggapan pada saat itu hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Bagaimana dengan adanya hate speech ini? Polri memastikan itu tidak terjadi Pak. Begini, itu bisa mengena pada siapa saja. Kan kita juga tidak tahu siapa yang membuat misalnya muat di dalam media sosial, akun-akunnya itu siapa. Itu bahkan saya sering menyampaikan kepada bahwa kalau orang membuat akun anonim atau akun itu mencatut nama orang lain yang orang lain itu tidak tahu, itu bisa saja menjadi indikator bahwa yang bersangkutan ini berniat tidak baik. Lalu bagaimana sebetulnya membedakan mana ujaran kebencian dan mana yang bukan? Untuk mencegah konflik dalam pilkada serentak yang dipicu ujaran kebencian, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem meminta kepolisian memberikan contoh. Ya, kalau polisi mau mencegah konflik horizontal yang muncul akibat persaingan yang sengit di pilkada, saya kira dia harus memberi contoh dalam penanganan. Tidak semua kasus akan ditangani, tapi cukup 1-2 orang yang sampai diperiksa saja itu sudah memberi efek jera pada yang lain. Tapi kalau itu sama sekali nggak dilakukan, seperti halnya di pemilu presiden kemarin, itu kan akhirnya berkepanjangan sampai sekarang. Untuk pertama kalinya, 269 daerah akan menggelar pilkada secara serentak 9 Desember mendatang. Perang kebencian merupakan ancaman dalam pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini. Kita berharap dengan adanya surat edaran Kapolri soal hate speech, kampanye hitam dalam pilkada serentak bisa jauh berkurang dan tidak sampai menimbulkan konflik horizontal. Tapi kita juga berharap agar kepolisian bisa lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan surat edaran ini agar tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan politik baru dalam pilkada serentak. Dari Jakarta, Zilvia Iskandar, Cahya Sunandar, Nasrullah, Metro TV.